Assalamualaikum, hello hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT, berasal dari Borneo Sabah, akan menemani teman-teman semua di dalam episode Reactions kali ini. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Hari ini good people kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Dunia Fana News. Dan judul daripada video ini adalah pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia. Mohon izin daripada channel ini, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Dan gimana guys, bagaimana pendapat orang Malaysia tentang orang Tionghoa Indonesia gitu. Jadi tanpa membuang waktu good people, kita akan nonton isi kandungan video ini. Jangan lupa bergabung dan pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react. Ojo lali di subscribe channelku good people. Dan moga kalian yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tanpa membuang waktu, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Populasi orang Tionghoa di Malaysia ada sekitar 7,5 juta jiwa. Kebanyakan orang Tionghoa Malaysia itu bertutur dalam bahasa Cina. Ya, betul. Dan hanya sedikit saja yang bisa berbahasa Melayu. Benar guys. Saya sebagai orang Indonesia jarang sekali melihat dan mendengar orang Tionghoa di Malaysia itu bercakap dalam bahasa Melayu. Oleh karena itu, rasa penasaran saya menjadi agak terobati ketika melihat satu artikel menarik di situs Quora.com tentang pandangan orang Malaysia pada Indonesia dengan judul menarik, yaitu apa tanggapan orang Malaysia terhadap Indonesia saat ini. Tentu saja, lebih menarik lagi pandangan tersebut ditulis oleh orang Tionghoa Malaysia bernama Chu Pin Huan, berusia 27 tahun. Chu Pin Huan mengawali tulisannya dengan memperkenalkan dirinya secara singkat. Saya orang Malaysia berketurunan Cina. Saya hanya pernah mengunjungi ke Indonesia satu kali sahaja setakat ini, kata Chu Pin Huan. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maksudnya adalah Chu Pin Huan itu orang Malaysia keturunan Tionghoa, pernah berkunjung ke Indonesia sekali saja sejauh ini. Chu Pin Huan melanjutkan ceritanya dalam bahasa Melayu yang ternyata cukup baik sebagai berikut. Saya tidak fasih berbahasa Indonesia. Saya terdengar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mempunyai sedikit kesamaan. Jadi saya berharap Anda boleh mengambil sedikit masa untuk baca dan coba faham jawaban saya dalam bahasa Melayu. Saya memohon maaf atas sebarang kesulitan timbul. Persepsi saya terhadap Indonesia termasuklah berikut. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, persepsi saya terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia negara yang sangat besar dan mempunyai populasi yang sangat tinggi. Kedua, Indonesia mempunyai banyak tempat yang cantik gila seperti Gunung Rinjani dan Bali. Namun Indonesia juga sering timbul bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Jadi mungkin kadang-kala agak merisaukan, mungkin maksudnya kadang-kadang agak mencemaskan atau mengkhawatirkan. Nah guys, oke, sebentar guys. Jadi ini adalah sebuah artikel yang ditulis oleh seorang Tionghoa dari Malaysia yang bercerita ataupun meluahkan pendapat beliau terhadap Indonesia dan bagaimana pendapat ataupun tanggapan beliau tentang Indonesia. Dan Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan mempunyai banyak wisata-wisata istimewa, tetapi tidak kurang juga dengan bencana alam yang agak merisaukan menurut beliau. Dan kita akan sambung lagi nonton apa yang isi kandungan daripada artikel yang beliau tulis ini di Quora. Let's go. Instan Indomie itu nikmat dan sedap tentunya. Keempat, Presiden Indonesia sekarang agak kuat dan disukai oleh rakyatnya. Kelima, Indonesia mempunyai sejarah yang agak rumit, di mana presiden-presiden sebelum ini dituduh rasuah yang serius. Waduh, gawat ini tentang Presiden Indonesia yang dituduh terlibat korupsi di mata orang Tionghoa Malaysia. Keenam, Indonesia negara yang lebih bebas di segi agama, di mana segelintir orang Indonesia itu dibenarkan mendukung agama Kristen. Maksudnya segelintir atau sebagian orang Indonesia diperbolehkan untuk memeluk agama Kristen. Toleransi. Di mana maksudnya ini Chu Pin Huan dalam kurung, di Malaysia ke semua orang Melayu mesti beragama Islam. Jadi kalau di Malaysia itu orang Melayu wajib beragama Islam.
Ketujuh, Indonesia negara yang kurang kaya di Asia Tenggara. Satu contoh ialah Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura semua mempunyai kereta api di ibu negaranya. Tetapi Jakarta masih tidak bila saya mengunjunginya pada tahun 2015. Mungkin maksud Oh, ini dia Pinhan ini salah, adalah guys. MRT. Ya, memang benar. Tahun 2015 Jakarta ibu kota Indonesia belum mempunyai MRT. Tapi sekarang sudah mempunyai. Nah, Ya, betul. Pinhan melanjutkan lagi, tetapi sekarang Indonesia agak cepat dalam pembangunan dan semakin kaya dan maju. Kejayaan Gojek adalah buktinya. Ini adalah maksudnya Gojek itu adalah transportasi online, transportasi berbasis online lah. Kedelapan, kebanyakan orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama Cina atau berbahasa Cina dan mereka pakai nama Indonesia sahaja. Sebaliknya, orang Cina Malaysia masih menggunakan bahasa Cina selain bahasa Melayu dan ini juga sesuai dengan fakta. Ya. Kesembilan, ada segelintir orang Malaysia dan orang Indonesia sering bergaduh di atas internet. Maksudnya mungkin adalah media sosial di mana kedua warga jiran serumpun itu kadang-kadang memang agak panas ya, sedikit bergaduh, tapi itu wajar, tidak masalah. Tetapi selanjutnya Pinhan mengatakan, saya tidak berapa pasti apakah isu-isu atau konflik di antara mereka. Ya, Pinhan tidak tahu pasti apa penyebab suasana bergaduh itu. Mungkin biasanya karena masalah sepak bola atau bola sepak. Mungkin kata Pinhan, mereka cuma ingin menunjukkan bahwa negara mereka lebih handal. Malaysia terbaik, Indonesia terbaik. Ke-10, apabila, nah ini tentang sepak bola ya, apabila pasukan bola sepak atau pasukan sepak bola Indonesia berlawan atau bertanding dengan pasukan Malaysia, biarpun di SEA Games atau Suzuki Cup ya, atau ialah AFF ya kalau di Indonesia lebih dikenalnya, perlawanan itu akan menjadi macam World War atau Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem banget ya, gara-gara bola suasana jadi kayak Perang Dunia Ketiga. Oke, terima kasih ya atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ke video berikutnya dari Dunia Fana News. Bye-bye. Oke guys, jadi itulah tanggapan orang Malaysia, ataupun lebih spesifik saya katakan Tionghoa Malaysia yang menulis artikel ini di Quora. Dan bagaimana guys, apakah kalian bersetuju? Tapi sekarang guys, Indonesia sudah jauh maju guys. Bayangkan saja kemajuan di Indonesia itu, MRT ada, kereta cepat ada, macam-macam adalah. Dan ini salah satu kemajuan yang dibawa oleh Presiden Jokowi, dan bukan hanya Bapak Presiden Jokowi yang berjasa, bahkan para rakyat dia juga. Dan di sini kita boleh lihat itulah pandangan orang Tionghoa dari Malaysia yang merasakan di Indonesia itu mungkinlah, kalau menurut pendapat saya itu lebih bertoleransi daripada di Malaysia. Nah itu ya kalau menurut pendapat saya. Kalau bagi kalian pula bagaimana guys? Silakan komen di ruangan komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga menghibur dan mampu memberi manfaat buat semua sahabat subscriber yang sedang menonton ini. Moga kalian terhibur. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.